Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami, dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan coba lihat terlebih dahulu saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan oleh Bapak Ali Mas Tansil untuk perdagangan esok hari, dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Di antaranya adalah ada UNTR, kemudian juga Adaro, dari farmasi ada KLPF direkomendasikan buy, kemudian juga ada ICBP. ICBP bisa direkomendasikan buy on weakness ini. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda untuk 4 saham yang direkomendasikan. Dan kami juga masih mengundang Anda untuk bisa berpartisipasi di telepon interaktif kami di 021 di 515 di 3170, dan juga ada WhatsApp interaktif kami di 0812 di 1398 di 3749. Pak Halimas, kita lanjutkan kembali, Pak. Ya, baik. Ya, beberapa saham pilihan yang Anda rekomendasikan ini menarik juga kalau kita lihat Pak Halimas ini dari pertambangan batubara masih juga Anda rekomendasikan. Kemudian turunannya ada UNTR yang beberapa waktu terakhir juga ikut mengalami penguatan karena komoditas emas ini. 4 saham yang Anda rekomendasikan Pak Halimas, buy kemudian juga buy on weakness. UNTR buy di level berapa Pak Halimas? Ya, saya melihat UNTR bisa mulai kolek di sekitar 23.400 sampai 23.600. 23 sekitar harga sekarang. Oke, sementara untuk Adaro, Pak? Untuk Adaro juga di sekitar harga sekarang ya, antara 1110 sampai 1130 antara itu. Ya, selain dari UNTR dan Adaro juga Anda rekomendasikan untuk beberapa saham lainnya. Dari farmasi, KLPF juga direkomendasikan buy. Iya, bisa dikolek di sekitar 1.600 sampai 1.620. 1.600 sampai dengan 1.620. Iya. Dengan target price-nya berapa Pak Halimas? Untuk KLB ini ada potensi naik sampai setidaknya 1.700. Next target bisa 17.50. Oke. Selanjutnya dari consumer, ICBP buy on weakness di level berapa, Pak? ICBP buy on weakness di sekitar 10.000 sampai 10.100. 10.000 sampai dengan 10.100 dengan target price terdekat? Target price terdekat di 10.600, next target 10.900. Baik, untuk saham-saham pilihan yang direkomendasikan untuk perdagangan esok hari jelang libur akhir pekan. Berbincang terkait juga dengan komoditas, Pak. Cukup banyak pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kami di ID Session Closing untuk hari ini. Kita akan coba sapa Yuliana dari pertambangan batubara ITMG, pegang di 7685, 7.685 Pak Halimas. Target price-nya dalam minggu ini dengan kondisi harga batubara saat ini, Pak. Ya, saya pikir ITM batubara secara keseluruhan masih ada potensi naik. Kalau untuk ITMG target terdekatnya di 8.850. Next target 9.250. Baik, posisi dari Ibu Yuliana ini di 7685 sudah profit ini, Pak Halimas. Ini level berapa yang direkomendasikan ketika ingin merealisasikan profit, Pak Halimas? Ya, saya pikir bisa dilakukan bertahap di 8450 sampai ke 9250. Oke, 8450 sampai dengan 9250. Ibu Yuliana untuk dari ITMG, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan Anda para investor dan trader pasar modal Indonesia. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya, ada Pak Antoni di Tangerang Selatan. Adaro tadi juga sempat kita bahas, Pak. Anda juga rekomendasikan dari sisi target price-nya, Pak. Tadi baru kita bahas dari sisi support dan resistennya. Untuk target terdekat di 1190. Ya. Next targetnya di 1250. Baik, 1110, 1250. Bagi yang sudah ambil posisi. 90. Ya. Yang sudah ambil posisi, rekomendasinya Pak Halimas? Yang sudah ambil posisi saya pikir di hold saja. Nanti kalau sudah di 1190 mulai di profit taking. Baik. Pertanyaan sama juga untuk BBTN, Pak, dari perbankan. Analisis Anda? Ya, untuk BBTN ini juga gerakannya mirip dengan perbankan yang lain ya. Jadi
agak rawan profit taking di BBTN. Saya pikir kalau punya mungkin bisa realisasikan profit dulu. Iya. Nanti kalau misalkan mau buyback, nanti di sekitar 14.60 bawah mulai dilirik lagi. Baik, Pak Antoni dari Tangerang Selatan untuk Adaro kemudian juga BBTN. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya, Pak Halimas ini tanpa menyebutkan nama dan lokasi. Masih dari perbankan, Pak, tapi lebih ke perbankan daerah, BJBR, ingin masuk. Anda rekomendasikan tidak? Saya pikir untuk sementara belum ya. Sebaiknya sih menunggu koreksi dulu. Ya. Saya pikir idealnya di sekitar 1085 sampai 1100. Oke. Untuk level entry dari BJPR 1085 sampai dengan 1100. Posisi hari ini 1130. Hari ini sudah mengalami penguatan yang cukup signifikan untuk BJPR di 10,78%. Rawan profit taking juga kah Pak Halimas untuk BJPR, Pak? Ya, rawan profit taking jangka pendek. Oke, level 1085 dan 1100 lebih direkomendasikan. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya dari Bapak Rian ini. Lebih kepada saham-saham dari perkebunan Pak Halimas, TBLA sudah beli di 845 di hold atau cut loss. Apakah CPO masih bagus untuk sebulan ke depan? Analisis Anda Pak Halimas. Sorry, tadi belinya di harga berapa? TBLA di 845 Pak. Saya pikir kalau memang bisa cut, mungkin bisa di-cut dulu, karena masih ada potensi penurunan terdekat ke 765, next bisa ke 715. Tapi kalau kita bicara target penurunan ideal, sebenarnya 715. Oke. Anda tidak menyarankan averaging down dengan posisi nyangkut di atas 845? Kalau memang ada dananya silakan, tapi untuk averaging down, saya pikir terlalu jauh ya average-nya. Lebih baik mungkin sell kemudian nanti buyback lagi, itu akan minimize loss-nya akan lebih bagus. Oke, buyback di level berapa tadi Pak Halimas, bisa diulang kembali? Pertama di 765, kedua di 715. Oke, 765 dan 715 untuk Rian yang sudah ambil posisi TBLA di 845 hari ini mengalami koreksi dan sudah di bawah level 800-an, direkomendasikan untuk cut loss untuk minimalkan kerugian, nanti buyback lagi di 765 sampai dengan 715 untuk TBLA, untuk Bapak Rian. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya ini, kita akan coba sapa yang sudah berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami sampai sejauh ini tanpa menyebutkan nama dan lokasi. Support dan resisten untuk Era Jaya, Pak, tegang di 1755, Pak Halimas. Analisis Anda untuk Era. Oke, support terdekat di 1650, next support di 1560. 1650, 16? Sama 1560. 1560. Ya. Sudah ambil posisi di 1755, Pak? Saya pikir kalau 1755 kalau memang bisa cut ya sebaiknya dibuang dulu, nanti di 1560 baru mulai collect lagi. Tapi kalau memang tidak bisa, lebih baik nanti langsung averaging down saja di sekitar 1560. Baik, ada beberapa strategi ya Pak untuk cut ataupun averaging down di 1560, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan Anda para investor dan trader pasar modal Indonesia. 1755 ambil posisi, kemudian hari ini mengalami koreksi yang cukup dalam 2,87% dan sudah berada di level 1695 di penutupan sesi kedua di perdagangan hari ini. Kita akan coba sapa Bapak Petrus yang ada di Semarang. Terima kasih Pak Petrus sudah berpartisipasi di idea second session closing. Untuk MNCN ini Pak Halimas 915 ambil posisi, analisis Anda MNCN. Saya melihat MNCN mungkin akan naik dalam jangka pendek ya, tapi paling sampai ke 935, 940. Oke. Setelah itu akan turun lagi, jadi mungkin Bapak Petrus bisa berkesempatan untuk exit profit tipis ya. Dengan posisi 915 ada peluang ke 935, ke 945 tadi Pak Halimas? 9, ya betul. Ini bisa, momentum ini bisa dimanfaatkan begitu Pak? Ya, untuk profit taking, walaupun profitnya tipis. Baik, sementara hari ini mengalami koreksi yang cukup dalam Pak Halimas? Iya.
Kalau misalkan mau entry lagi, saya pikir masih bisa Ya, dengan level stop lossnya di 870. oke. Pak Petrus di Semarang untuk KMNCN. Kita masih punya satu segmen lagi Pak Halimas, masih banyak pertanyaan, nanti kita akan coba ulas satu persatu. Dan pemirsa telah bersama kami, ID Second Season Closing akan segera kembali sesaat lagi.